Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah salah satu paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai menangis dan merasa kehilangan dengan sangat. Karena Sayyidina Hamzah ini sangat menyayangi dan mencintai keponakannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hamzah ini masuk ke Islam di tahun ke-6 kenabian, dan masuknya pun dengan cara yang tidak disengaja. Seperti halnya Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah ini dianugerahi Allah fisik yang sangat kuat. Ketika orang-orang normal berburu itu dengan cara berkelompok dan buruannya itu adalah hewan-hewan jinak yang bisa dikonsumsi, maka berbeda dengan Sayyidina Hamzah. Beliau kalau berburu itu seorang diri saja, dan yang diburu pun bukan hewan-hewan jinak, melainkan singa. Sayyidina Hamzah seringkali ketika pulang dari perburuannya, beliau itu membopong singa menggunakan satu tangan saja, sementara tangan yang lain itu memegang busur panah. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman ya, bahwa singa dewasa itu bobotnya berat, dan orang-orang Quraisy sudah tahu akan kekuatan dari Sayyidina Hamzah ini. Kisah masuknya Sayyidina Hamzah ini ke Islam itu unik teman-teman. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang beribadah di dekat Ka'bah. Kemudian rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diganggu dan bahkan dimasak oleh orang-orang Quraisy yang diotaki oleh Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipukuli, dilempari batu, dan dihujat oleh orang-orang Quraisy. Saat itu juga Sayyidina Hamzah baru pulang dari perburuannya, dan beliau melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keponakannya itu sedang diganggu dan dikeroyok oleh orang-orang Quraisy. Sontak saja Sayyidina Hamzah langsung menerobos dan menghalau orang-orang yang mengeroyok Nabi. Ketika tahu bahwa Sayyidina Hamzah yang datang menolong Nabi, maka orang-orang Quraisy itu menyingkir karena tidak berani macam-macam dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah mencari siapa dalang di balik ini semua, dan mendapati Abu Jahal lah otak dari ini semua. Abu Jahal kemudian dipukul oleh Sayyidina Hamzah sampai bercucuran darah di kepalanya. Sayyidina Hamzah berkata kepada Abu Jahal dan orang-orang Quraisy bahwa jangan pernah berani mengganggu keponakannya, karena aku telah masuk ke dalam agama Islam yang dibawanya. Apabila ada yang berani mengganggu keponakanku, maka lawan kalian adalah aku. Sebenarnya Sayyidina Hamzah ini belum masuk ke dalam Islam, dan beliau pada waktu itu berbicaranya pun juga karena tidak sengaja alias keceplosan saja. Akan tetapi setelah berucap seperti itu, maka Sayyidina Hamzah ini selalu saja memikirkan kata-kata yang telah beliau ucapkan pada waktu itu. Hingga akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Hamzah pun bersyahadat masuk ke dalam agama Allah. Sayyidina Hamzah ini karena saking kuatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya sebagai singanya Allah. Setelah masuk Islam, Sayyidina Hamzah pun sangat totalitas dalam beribadah. Beliau sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Muslim kala itu melakukan hijrah ke Madinah, maka Sayyidina Hamzah pun juga ikut hijrah. Di perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk pamannya itu sebagai panglima perang, dan di bawah pimpinannya Sayyidina Hamzah, pasukan muslimin dengan izin Allah dimenangkan, bahkan menangnya itu dengan cara yang tidak wajar,
karena pasukan muslimin waktu itu hanya berkisar 300-an orang saja, sedangkan lawannya itu adalah 1000-an orang. Di perang Uhud, Sayyidina Hamzah wafat syahid karena tertombak oleh Wahsy, salah satu budak suruhan dari Hindun, istri Abu Sofyan. Hindun ini sangat dendam kepada Sayyidina Hamzah karena keluarga besarnya telah dibunuh di perang Badar. Di perang Uhud ini, Hindun bertekad akan membunuh Sayyidina Hamzah dan akan memakan bagian tubuh dari Sayyidina Hamzah karena saking dendamnya. Wahsy itu adalah budak dari Habasyah. Akan tetapi, Wahsy ini mempunyai skill yang sangat mengagumkan di seni menombak. Singkat cerita, Sayyidina Hamzah pun wafat dan Hindun merobek dada Sayyidina Hamzah dan memakan jantungnya. Akan tetapi kemudian dimuntahkan kembali. Ketika perang Uhud berakhir, Rasulullah SAW pun mendapati pamannya telah wafat. Rasulullah SAW terdiam. Kemudian beliau keluar air matanya melihat kondisi jenazah paman yang sangat dicintainya. Rasulullah SAW bercerita bahwa beliau sangat terpukul atas kematian pamannya, dan beliau juga merasakan sakit melebihi sakit yang pernah dirasakan sebelumnya karena melihat paman tercintanya wafat. Sayyidina Umar pun juga mengatakan bahwa belum pernah aku melihat Rasulullah SAW menangis sedih sampai seperti ini. Itulah tadi teman-teman kisah kematian Sayyidina Hamzah, sang singa Allah yang ditangisi oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bisa menambah iman kita kepada Allah dan bisa membuat kita semangat lagi dalam mempelajari sirah nabawiyah. Karena salah satu cinta bukti kita kepada Nabi selain mengikuti ajarannya juga adalah tahu betul sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi. Video ini tak cukupkan dulu sampai di sini ya. Jika ada benarnya, tentu itu datangnya dari Allah. Dan kalaupun ada salahnya, itu datangnya dari diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan dosa kita semua ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.